A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan lagi materi yang belum diuraikan. Kita lihat ke skema. Kemarin berbicara tentang proses terjadinya pengisian dan charging, ya. Ini yang menggunakan kondensor, sedangkan yang ini menggunakan elektronik. Nah, kita kembali dulu ke sini sesuai dengan yang komentar, takut salah paham ya. Kemarin ada yang nanya 0,70. Nah, 0,70 itu terlalu singkat di sini. Terlalu singkat B-nya. Jangan-jangan membuka terus di A. Kalau membuka terus, ya tidak akan terjadi tegangan tinggi, tidak akan terjadi medan magnet kumparan primer. Kalau tidak membuka, kalau tidak, ya tidak menutup. Sama, tidak membuka atau membuka terus, menutup terus, itu sama, tidak akan terjadi proses terjadinya medan magnet di kumparan primer. Jadi harus membuka menutup. 0,7 di sini celahnya A. Berarti 0,7 berarti DB-nya sangat singkat. Jadi harus yang aman ya 0,50 0,52 sampai 0,54. Itu yang botol. Jadi seperti itu. Ya, kalau untuk percobaan silakan aja. Tapi setelah dirubah, kalau bisa di timing, sesuai dengan timing, ya bagus Pak. Bisa dirasakan. Andai kata dirubah timing menjadi tepat, tetap aja. Di sini akan terjadi, kalau cepat, ya, ini tidak mencapai 100%, tidak akan tercapai. Kalau terlalu 0,7. Nah, saya kira seperti itu. Nah, yang berikut, yang menggunakan kontak poin, ini ada percikan bunga api pada saat kontak poin membuka. Pasti itu jelas, karena terjadi belek elektronik positif, terjadi muatan charging pada kumparan sekunder. Nah, kalau kondensor ya, ini sudah penuh, artinya ini akan kembali bukan ke kontak poin yang ada celah mencari grounded. Nah, dengan seperti itu akan terjadi loncatan bunga api. Nah, untuk memperkecilkan loncatan bunga api di kontak poin, ya ini di double, sehingga percikan loncatan bunga api di kontak poin pas saat membuka memperkecil. Dengan seperti itu, charging, ya, proses terjadinya muatan di kondensor akan banyak kalau di paralel. Selain itu, pada proses pelepasan juga akan lebih maksimum. Itulah kelebihan menggunakan double. Terjadinya loncatan bunga api di kontak poin berkurang. Nah, maksimum ya di sekunder pun akan maksimum apabila ada dua. Karena ya ada namanya dua, double ya, pengisiannya lebih banyak, proses pelepasan juga lebih cepat. Kembali ke sini. Karena loncatan bunga api terus-menerus sesuai dengan waktu, ini mau tidak mau akan merusak kedua kontak poin. Akan merusak lama-kelamaan, kotor. Nah, kotor ini akan menghambat terjadinya proses dililitan
ke kumparan menjadi lama karena ada hambatan, tidak cepat. Jadi proses terjadi medan magnet kumparan primer mengecil apabila di sini sudah kotoran menumpuk walaupun kondisi mobil jalan. Nah kalau sudah menumpuk karena ada hambatan, tegangan di sekunder ya kan berkurang juga. Ya, ini pengalaman yang lain sama dulu juga seperti saya, untuk memaksimalkan tegangan tinggi di sekunder ini dibersihkan lagi, dibersihkan lagi karena kotoran. Ya dengan dibersihkan lagi tegangan di sekunder akan maksimal. Nah itulah kekurangannya. Nah makanya sekarang ada solusi bagaimana cara betul-betul loncatan bunga api pada di kontak point saat membuka di atau tidak ada. Maka ini menggunakan sistem transistor atau elektronik yang semi, ya. Yang semi menggunakan platina. Nah kalau menggunakan elektronik atau kondensor, transistor, ini sama sekali tidak ada loncatan bunga api pada saat lepas. Begitu juga proses terjadi medan magnet di kumparan primer maksimum. Terjadi pelepasan medan magnet di kumparan primer juga maksimum, jadi 100%. Jadi ada koreksi loss energi ada. Tapi teorinya seperti itu. Nah, dengan tidak ada, ini keawetan platina sangat awet karena tidak ada percikan bunga api, sangat awet. Yang habis ini hanya ebonitnya aja, ebonit yang habis, bukan platinanya yang rusak. Platina nggak akan rusak, ya, apabila menggunakan transistor. Nah di sini menggunakan transistor ini akan lebih banyak, proses penyimpanan muatannya begitu aja, proses pelepasan akan sedikit singkat, ya. Maksimum. Yang berikut ini yang belum diuraikan, bukan belum diuraikan, ya, belum diterangkan, ya, karena waktu kemarin udah berbicara tentang open lead, shorted. Ini grounded itu dimana kumparan dengan body kumparan dengan body ini berhubungan. Kalau berhubungan dengan body sama kadang digroundkan, di-shortkan. Kalau shorted ini antara kumparan dengan kumparan, karena grounded antara kumparan dengan body, jadi sama dengan dimatikan. Kalau open lead betul-betul lepas, ya, putus. Ya, lihat ke perhitungan lagi, ini perhitungan sangat sederhana. Ini baru menceritakan waktu awal, ya, awal mulainya tegangan tinggi di kumparan di primer terjadi medan magnet. Ini sekitar 18.000 volt, ya. Nah, apabila setelah itu, setelah jalan, karena ini ada terus proses charging, discharging, proses melepas muatan sebanyak ada tergantung, ada yang 200 volt sampai 500 volt. Nah, pada step berikutnya ini terus di antara ini tergantung kemampuan pengguna menggunakan kondensor. Mau yang ini, mau yang ini. Ya, ini lebih tinggi. Nah, kalau ini yang dipergunakan, bayangkan aja 500 kali kok 18.000. Jadi sangat besar. Sangat besar kalau setelah berjalan sekian lama. Hanya pertama aja ini. Pertama start 18.000 teorinya. Setelah jalan baru konversi dengan proses muatan kondensor terhadap spool atau kumparan sama saja. Spool ada yang mengatakan spool, ada yang kumparan.
Jadi sangat besar ya kalau dihitungnya dengan proses pelepasan muatan di ke kumparan primer. Nah, makanya sekarang mah ngapain yang besar-besar. Nah, Jepang sudah membuat yang DLC, artinya yang langsung ya tanpa distributor. Jadi 4 silinder, 4 coil. Nah, itu sangat efektif. Dengan yang coil sepeda motor cukup. Di bawah 10.000 tegangannya udah cukup. Kalau yang sekarang, makanya yang sekarang lebih efektif, lebih efisien. Nah, saya juga mau robah seperti itu, hanya belum ada waktu. Nah, yang akor, nah akor ininya lebih kecil ya. Ini kumparan primer lebih kecil, sekitar 0,5. Nah ini sama tinggi kumpar sekunder. Walaupun ini kecil, karena penampang ada inti besi, hasilnya sama aja dengan tadi. Akan mendekati seperti inilah di atas ini. Apalagi menggunakan transistor. Nah inilah pengembangan yang berikutnya. Tentang CDI ya, nanti bicara tentang CDI. Saya kira sampai di situ dulu ya yang saya sampaikan. Karena ya itulah inginnya sedikit demi sedikit. Kalau terlalu banyak, ya seperti kemarin-kemarin banyak, tapi terserap sayanya terlalu ya napas beda dengan dulu. Atau ada yang perlu tanyakan, mulai komunikasi, mulai WA lebih bagus. Telepon lebih bagus. Saya kira semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.